Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biostatistik. Oke, hari ini kita akan bahas topik terkait uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney test. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan uji Mann-Whitney test serta dapat melakukan uji Mann-Whitney test dengan menggunakan SPSS. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih uji Mann-Whitney itu. Ya, Mann-Whitney test adalah salah satu bentuk uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk sampel bebas, ya independen, yang berjumlah 2 sampel, serta keduanya tidak saling berhubungan. Nah, uji Mann-Whitney ini adalah bentuk non-parametrik dari uji independent test. Ingat, kalau uji independent test berarti ada 2 kelompok yang berbeda. Bisa jadi satu kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol, atau satu diberi perlakuan A, satu diberi perlakuan B, dan sebagainya. Nah, di sini ada satu contoh ya, suatu penelitian yang ingin melihat apakah terdapat perbedaan hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan orang dewasa yang tidak berpuasa. Variabelnya apa di sini? Ada yang tahu? Ayo, kadar gula darah normal, ya. Kemudian kelompoknya apa? Ada orang dewasa yang berpuasa, ada orang dewasa yang tidak berpuasa. Beda nggak kelompok ini? Beda ya, bukan orang yang sama. Oke. Nah, bagaimana cara ujinya? Oke. Nah, di sini lihat di tabel ini ada 2 kelompok. Oke. Di sini digabung menjadi satu tabel ya, 1 sampai 25 responden, di mana dia sudah dikode yang berpuasa dan tidak berpuasa. Nah, di sini ada kadar gula darah ada 140, 165 dan seterusnya. Oke. Dari data di atas ya, seorang dokter ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Nah, maka hipotesis kita bisa dirumuskan sebagai berikut. H0-nya adalah tidak ada perbedaan bermakna antara kadar gula darah normal pada orang yang berpuasa dengan kadar gula darah normal pada orang yang tidak berpuasa. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, bagaimana cara menggunakan SPSS untuk melihat perbedaan ini? Yang pertama, Anda masuk ke data view. Setelah Anda isi variabel dan data, oke, maka Anda lakukan langkah berikut ya. Sebelah kiri bawah Anda pilih data view dan variable view. Oke, silahkan klik variable view untuk mengisi variabel ya. Jika sudah klik maka akan terlihat gambar seperti ini. Ya, ini sebelum input data. Nah, baris pertama ketik kadar gula pada kolom name. Ingat, pada saat menentukan variabel pada kolom name tidak boleh menggunakan spasi, melainkan harus ada penghubung. Ya, biasanya kita menggunakan underscore. Nah, pada kolom desimal ketik 0, sedangkan pada kolom label ketik kadar gula darah. Kolom lainnya diabaikan saja, nggak usah diisi ya. Kemudian, ya ini cara mengisinya. Kemudian baris kedua itu ketik kelompok pada kolom name, ya. Yang mana nanti kita akan masukkan di sini, ya, value dan labelnya, pengkodean kita. Nah, pada kolom value ketik 1 dan pada kolom label ketik tidak berpuasa. Jadi boleh berkebalikan nggak Bu? Boleh ya, sesuai selera Anda. Mau kasih kodenya 0 dan 1 boleh, 1 dan 2 boleh, dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini dicontohkan ketik 2 untuk label yang berpuasa. Sudah dimasukkan kategorinya. Nah, lalu klik OK. Sampai di sini kita telah mengisi variabel sehingga terlihat bentuk seperti ini di SPSS-nya. Ya. Nah, selanjutnya ya, kita klik data view
ya, adanya di sebelah kiri variable view. Kemudian kita isikan data-datanya ya, sesuai dengan data yang ada kita punya. Ya, baik dari kadar gula, oke. Kemudian pengkodean respondennya, yang berpuasa atau yang tidak berpuasa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini dilihat dari 1 sampai 25 responden, kadar gulanya di-input di sebelah sini. Ya. Kemudian, apakah responden 1 termasuk kelompok yang berpuasa? Misalnya iya. Ya, berpuasa tadi kita kategorikan 1 ya, apa 2 ya? Ya, coba kita lihat lagi ya. 1 tidak berpuasa, 2 berpuasa. Oke. Nah, berarti kalau yang dia tidak berpuasa dikode 1, ya kan? Misal responden nomor 14, kadar gulanya 100. Oh, dia berpuasa, berarti kodenya 2. Masukkan dalam satu master table. Jangan dipisah. Ya, karena kita ingin melihat perbedaan antar 2 kelompok. Nah, setelah Anda ready dengan data tadi, maka langkah uji non-parametrik dari SPSS-nya adalah ya, yang pertama klik Analyze, oke, di bagian atas SPSS, kemudian pilih Non-Parametric Test, and then pilih Legacy Dialogs, kemudian pilih Two Independent Samples, maka akan muncul seperti ini. Variabel yang sudah Anda input, ya, Anda pindahkan ya kadar gula ke dalam test variable list. Kenapa? Karena kadar gula adalah data yang ingin Anda lihat perbedaannya pada 2 kelompok. Nah, 2 kelompok tadi Anda masukkan ke grouping variable. Oke, saya jelaskan lagi ya. Pindahkan kadar gula ke dalam kolom test variable list dan masukkan kelompok ke dalam kolom grouping variable. Oke, lalu klik define group. Ya, untuk kolom grup 1 ketik angka 1 yang artinya ini untuk orang yang tidak berpuasa. Dan untuk kolom grup 2 ketik 2 yang artinya 2 ini untuk orang yang berpuasa. Setelah pengisian selesai, tekan continue untuk melanjutkan ke tampilan sebelumnya seperti gambar ini. Ya, jadi ketika nanti Anda klik define group, nanti akan Anda temukan 1 dan 2 pengkodean yang harus diisi. Nah, setelah Anda klik OK, ya, dari tampilan tadi akan muncul output seperti ini. Gimana cara bacanya? Mari kita simak satu persatu ya. Perhatikan pada test type, ya. Centang main with new seperti gambar di atas. Jika sudah klik OK, maka keluar hasilnya seperti ini. Oke, nah ya, jangan lupa, maaf tadi saya lupa, centang main with new ya sebelum Anda klik OK, karena kita ingin melihat main with new testnya ya. Oke, nah akan muncul seperti ini ya outputnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Lihat yang pertama range table, ya, ada kadar gula, ada kelompok. Oke, kadar gula. Jadi yang tidak berpuasa di sini ada 13 orang, yang berpuasa ada 12 orang. Total responden Anda ada 25. Ya. Nah, berdasarkan nilai Z, ya, nilai Z dan nilai signifikan di atas, ya, di mana Z hitung ya itu adalah min 3,972. Oke, Z tadi min 3,972 itu lebih besar daripada Z tabel, yaitu min 1,96. Ya, dari mana dapat Z tabel? Nanti ada konstantanya, biasanya di buku statistik ya. Dan nilai asimsignifikan to tell-nya adalah 0,00. Nah, kita bandingkan dengan alfa. 0,000 tak terhingga itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa kalau lebih kecil? Ya, dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Nah, artinya apa H0 ditolak?
terdapat perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa ya yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Ya, kembali lagi, lihat signifikannya. Kalau signifikannya kecil atau sama dengan 0,05, berarti H0 ditolak. Tapi kalau besar dari 0,05, H0 diterima. H0-nya apa, Bu? Kembali lagi ke hipotesis Anda. Kalau H0 Anda tidak terdapat perbedaan antara A dan B, ya, tidak terdapat perbedaan variabel ini antara dua kelompok, berarti artinya ketika H0 ditolak, maka artinya terdapat perbedaan dan sebaliknya. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini beberapa referensi yang dapat Anda gunakan. Oke, semoga hasil penjelasan yang sudah saya berikan tadi dapat Anda pahami dengan seksama. Selanjutnya, saya tugaskan untuk melakukan uji Main Whitney Test menggunakan modul yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.